Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rohnya di Batinmu. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di dalam batin kami ada roh Allah, ada roh Kristus, ada roh kudus, Allah Tritunggal yang menguatkan kami menghadapi kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Efesus 3 ayat 14 sampai 17. Ada kalimat yang berkata di dalam ayat firman Tuhan, rohnya Allah itu ada di dalam batinmu. Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam jalan yang sedang kita lalui, dan apa yang menjadi harapan dan mimpi kita. Sewaktu rohnya itu ada di dalam batinmu, roh Kristus ada yang menguasai diri kita secara menyeluruh, maka itu akan membedakan tatkala ada roh-roh lain yang menguasai kehidupan kita ini. Kalau berbicara tentang Roh Kudus, kita tahu dengan jelas Alkitab memberikan pelajaran di dalam dunia ini. Ada roh-roh penguasa angkasa, ada roh-roh jahat, ada roh-roh yang lain yang sama-sama kemudian berusaha untuk menguasai kita. Kita tahu dengan jelas bagaimana roh jahat menguasai orang Gerasa yang ada di kuburan. Kemudian Yesus mengusir roh jahat itu keluar dan kemudian masuk ke dalam babi-babi, dan babi-babi itu terjun ke jurang dan mati lemas di sana. Sehingga kalau kita berkata tentang kekuatan, setiap orang itu berjuang mencari kekuatan. Setiap orang supaya dia kuat menghadapi hidup ini. Kalau yang positifnya itu kuat menjalani kehidupan, bagaimana hidup dengan benar. Tapi ada orang yang memang mencari kekuatan, mencari kuasa, mencari kedudukan, mencari jabatan, mencari popularitas, sehingga kekuatan dan kuasa itu menjadi bagian yang diperjuangkan di dalam setiap hidup kita masing-masing. Kalau kita dikuasai oleh roh dunia. Tetapi kalau kita dikuasai oleh roh Kristus yang firman Tuhan katakan rohnya, yaitu roh Kristus ada diam di dalam hatimu. Maka ayat 17 berkata, engkau akan berakar, engkau akan berdasar di dalam kasih, dan engkau akan bisa memahami pada ayat yang ke-18, memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-18. Ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, kalau kita berhenti pada ayat 17, kemudian kita melanjutkan pada ayat 18, mengapa kita menjadi orang-orang yang kuat? Karena firman Tuhan berkata, supaya kita paham betapa dikatakan lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Artinya kita menjadi orang yang menjadi tujuan utama daripada kasih Kristus untuk dikasihi, dicintai. Tatkala kasih dan cinta itu diungkapkan dalam bentuk nyata, maka orang yang mencintai kita akan melindungi kita, akan memberikan semua yang baik. Kalau itu manusia. Kalau Allah yang dikatakan firman Tuhan betapa panjang, lebar, dalam kasihnya, apa yang tidak akan diberikan oleh kita kalau kita sebagai orang tua pun mengasihi anak akan memberikan apapun kalau itu demi kebaikan buat anak. Apalagi Tuhan yang maha kuasa. Banyak orang tua karena keterbatasan, cintanya tidak terbatas. Tetapi ekonominya terbatas, waktunya terbatas. Bagaimana bisa mencintai dengan sempurna? Tetapi kalau Tuhan cintanya tidak terbatas, tapi kuat kuasanya pun tidak terbatas, sehingga maha sempurna. Dengan demikian,
Maka biarlah kita selalu menjadikan Kristus itu ada di dalam diri kita, yaitu rohnya. Roh Kristus ada di dalam batinmu. Sewaktu ada di dalam batin kita, itu akan merubah bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita cara berpikir, bagaimana kita cara merasa, menuju kemana kita melangkah, apa yang akan kita raih di dalam dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan itu akan ditentukan siapa yang ada di dalam batin kita, siapa yang ada di dalam hidup kita. Karena yang ada dalam hidup kita itulah yang menguasai kita. Kalau itu berasal dari roh dunia, maka yang terjadi adalah kehidupan kita adalah kehidupan hidup dalam dosa. Mencari kesenangan, foya-foya, lupa orang tua, lupa keluarga. Yang dipikirkan hanyalah berbicara tentang hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Tidak ada kesetiaan, tidak ada pertanggungjawaban, tidak kemudian menjadi pribadi yang benar-benar salah jalan dalam kehidupan ini. Sewaktu roh Kristus ada di dalam diri kita, maka kebenaran Kristuslah, firman Tuhanlah yang menguasai kita. Firman dan kebenarannya itulah yang kita lakukan, yang kita jalani. Mengapa? Karena ada rohnya di dalam batin kita. Rohnya ada di dalam batinmu dan ada di dalam batinku. Sahabat seperjalanan, apa yang ada dalam pikiran kita, benak kita, perasaan kita, batin kita, hidup kita, itu akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Kita tahu dengan jelas kalau ada seorang anak bercita-cita ingin jadi dokter, maka seluruh yang urusannya dekat dengan kedokteran menjadi konsentrasi dan pilihannya. Nah, kalau kita punya anak mungkin senang sepak bola, maka pagi, siang, malam yang dibicarakan adalah sepak bola. Tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan, yang di dalamnya itu ada roh Allah, roh Kristus, roh Kudus di dalam batin kita. Maka yang menguasai itu adalah roh Allah. Maka yang dipikirkan, yang diperjuangkan, yang dijalankan adalah bagaimana menjalankan kebenaran firman Allah yang kita ketahui, yang kita terima, yang kita pelajari, bagaimana kemudian dilakukan di dalam sebuah kehidupan nyata yang real, tidak hanya berbicara tentang slogan-slogan yang cuma ada di buku atau hanya indah di mulut kita. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang percaya yang seperti firman Tuhan katakan, saya bacakan kembali. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya lah semua turunan yang ada di dalam sorga dan ada di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan serta berdasar di dalam kasih. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita ada di roh Kristus ada di batin kita, maka kita akan berakar di atas firman Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, karena roh Tuhan ada di batin kita, dan kita sudah mengalami betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, dan tingginya kasih Allah, maka kita pun akan menjadi orang yang akan berbuat hidup dengan dasar kasih. Kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi terang, kita akan menjadi garam di tengah-tengah dunia. Mengapa? Karena rohnya ada di dalam batinmu dan ada di dalam batinku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami berdoa agar hidup kami senantiasa dipenuhi oleh rohnya di batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.